Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendira Nugraha, perwakilan dari kelompok 4 pada mata kuliah operasional Bank Syariah. Nah, pada video kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai cek dan biliet giro. Nah, sebelum kita ke pematerian, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Dari kelompok saya sendiri ada 7 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Hendira Nugraha, lalu ada Lupita Nida, ada Safri Habib, ada Ray Faljulian, ada Kamila, ada Yuni, dan ada Desta Maharani. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke penyampaian materi. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ray Faljulian Nugraha dengan nomor pokok mahasiswa 221002153. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian rekening giro. Dalam konteks bank syariah, rekening giro adalah salah satu produk perbankan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana milik nasabah yang dapat ditarik kapan saja melalui cek, biliet, giro, atau media lainnya sesuai kesepakatan. Dalam operasional bank syariah, rekening giro harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, goror, dan maisir. Rekening giro syariah merupakan simpanan nasabah yang dikelola berdasarkan akad-akad yang sesuai syariah. Biasanya menggunakan salah satu dari 2 akad berikut. Yang pertama ada akad wadiah yadamah, yang dimana wadiah sendiri berarti titipan, sehingga bank bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menyimpan dana nasabah. Yadamah berarti bank diberi izin untuk menggunakan dana tersebut, tetapi harus menjamin pengembalian dana kapan saja nasabah membutuhkannya. Keuntungan dari akad ini, nasabah tidak menerima keuntungan atau bagi hasil, tapi bank syariah memberikan bonus secara sukarela tanpa ada janji di awal sebagai bentuk penghargaan. Dan yang kedua ada akad mudharabah mutlaqah, yang dimana dana yang disimpan dianggap sebagai investasi yang dikelola oleh bank dalam kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan syariah. Nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Nasabah menerima bagian keuntungan atau nisbah sesuai kesepakatan, tetapi harus menanggung risiko jika terjadi kerugian selama tidak ada kelalaian dari bank itu sendiri. Sekian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lupita Nida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik utama rekening giro. Karakteristik pertama adalah bunga yang biasanya rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Rekening giro ini lebih fokus pada kemudahan transaksi daripada keuntungan bunga. Yang kedua, rekening giro memungkinkan pemiliknya untuk melakukan berbagai jenis transaksi dengan fleksibel seperti tarik tunai, transfer antar bank, dan pembayaran melalui cek giro. Yang ketiga, pemilik rekening giro dapat menggunakan cek untuk melakukan pembayaran atau mendapatkan kartu debit yang memudahkan transaksi harian. Yang keempat, beberapa bank mengharuskan pemilik rekening giro ini untuk memiliki saldo minimal tertentu agar rekening tetap aktif atau menghindari biaya bulanan. Yang terakhir, biasanya rekening giro ini dikenakan biaya administrasi bulanan yang bisa berbeda-beda tergantung kebijakan bank. Dan bisa dicairkan secara tunai. Sedangkan biliet giro yaitu surat berharga yang digunakan sebagai alat transaksi dan diterbitkan langsung oleh pihak bank. Surat ini digunakan sebagai pengganti uang tunai yang bisa dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahan uang ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan waktu dan tanggal yang tertera pada biliet giro. Dan yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Desta Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat formal cek. Syarat formal cek diatur dalam pasal 178 sampai dengan pasal 229 KUH Dagang. Syarat formal cek merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam cek. Yang pertama,
harus adanya kata cek dalam workat. Yang kedua, tercantumnya perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, tercantumnya nama pihak yang harus membayar atau bank tertarik. Yang keempat, tercantumnya penunjukan tempat pembayaran. Yang kelima, tercantumnya tanggal dan tempat cek ditarik. Yang keenam, tercantumnya tanda tangan penarik atau orang yang mengeluarkan cek. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muspik Ajmali Ajar dari kelas C dengan NPM 2212155 di kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan berapa lama tenggang waktu pengunjukan dan waktu yang efektif di Billiard Group. Billiard Group adalah pembayaran alat untuk yang digunakan dalam transaksi antar bank yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau individu dengan nilai transaksi yang lebih besar. Tenggang waktu pengunjukan presentasi periode. Tenggang waktu yang mengunjukkan adalah periode waktu yang diberikan oleh bank untuk mengajukan billiard giro yang diterbitkan untuk dibayar. Billiard giro harus diajukan atau diserahkan ke bank untuk memproses pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Biasanya maksimal 30 hari setelah tanggal penerbitannya. Jika billiard giro tidak diajukan dalam waktu tersebut, maka billiard giro tersebut dianggap kadaluarsa. Halo, saya Kamila. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis cek. Cek adalah salah satu alat pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi bisnis maupun pribadi. Yuk kita simak bersama apa saja jenis cek yang ada. Yang pertama, di sini kita punya cek atas unjuk. Cek atas unjuk ini dapat dicairkan oleh siapa saja yang memegangnya. Jadi, cek ini tidak terbatas hanya kepada orang yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Dapat kita perhatikan bersama, pada bagian atas penyerahan cek ini bayarkan kepada, nama penerimanya tidak tercantum. Di sini hanya tercantum nominal dan juga tanda tangan. Yang kedua, di sini kita punya cek atas nama. Nah, cek atas nama ini berbeda dengan cek atas unjuk tadi, di mana cek ini hanya dapat dicairkan oleh orang yang namanya tertera di cek. Contohnya di sini tertulis nama Ibu Anisantika, maka yang dapat mencairkan cek ini hanya oleh Ibu Anisantika. Di sini juga tercantum nominalnya sebesar 150 juta rupiah dan tanda tangan penerbitnya. Dengan tercantumnya nama penerima pada cek atas nama akan memberikan tingkat keamanan tambahan karena hanya nama penerima yang dituju yang bisa mencairkan cek tersebut. Contohnya ini adalah Ibu Anisantika. Nah, di sini kita dapat perhatikan bersama perbedaan antara cek atas unjuk dengan cek atas nama, di mana untuk cek atas unjuk, pada bagian penerima tidak tercantum nama seseorang atau badan tertentu. Sedangkan pada cek atas nama, tercantum nama seseorang atau badan tertentu. Perbedaan lainnya itu terletak pada bagian atau pembawa, di mana untuk cek atas nama, kata-kata pembawa ini atau pembawa ini dicoret, karena hal ini menunjukkan bahwa cek itu dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Sedangkan pada cek atas unjuk, kata-kata atau pembawa di sini tidak dicoret. Nah, jadi dapat disimpulkan pengertian dari cek atas nama dengan cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu. Sedangkan pengertian dari cek atas nama adalah cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu. Yang ketiga, di sini kita punya cek silang. Cek silang ini memiliki dua garis paralel di sudut kiri atas dan biasanya diarahkan untuk transfer antar rekening di bank yang sama. Cek silang tidak dapat dicairkan langsung di kas bank, melainkan harus ditransfer ke rekening penerima. Jadi, cek silang adalah cek yang di pojok kiri atas diberi tanda dua tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan tunai.
Di bawah dua garis paralel ini tertulis hanya untuk rekening, di mana hal ini menunjukkan bahwa uang tidak diberikan secara tunai, tetapi ditransfer ke rekening penerima. Yang keempat, kita punya cek mundur. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari cek mundur. Cek mundur adalah cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya di sini, Ibu Revalina Estomat. Ibu Revalina Estomat menerima cek pada tanggal hari ini, yaitu misalnya pada tanggal 2 Desember tahun 2014. Tapi tertulis di dalam cek yaitu tanggal 2 Januari tahun 2015. Berarti Ibu Revalina Estomat baru bisa mencairkan cek tersebut sesuai tanggal yang tertera di dalam cek, yaitu pada tanggal 2 Januari tahun 2015. Apabila Ibu Revalina Estomat mencairkan pada tanggal misalnya 30 Desember, maka tidak akan bisa dicairkan karena cek mundur hanya bisa dicairkan pada tanggal yang tertulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa cek mundur adalah cek yang hanya dapat dicairkan pada tanggal tertentu yang telah ditulis di cek. Yang terakhir kita ada cek kosong. Nah, yang terakhir ini merupakan salah satu contoh dari cek kosong. Cek kosong adalah jenis cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro dan bank tidak memberikan fasilitas overdraft. Sebagai contoh di sini, nasabah Ibu Heni Krasnawati menarik cek senilai 2 triliun rupiah sebagaimana yang tertulis di dalam cek. Akan tetapi, dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 1 triliun rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 1 triliun rupiah apabila Ibu Heni Krasnawati ingin menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Nah, di sini dapat kita perhatikan juga di mana pada latar belakang penulisan nominal diberikan warna abu-abu transparan. Hal ini menunjukkan bahwa saldo tidak mencukupi. Selanjutnya, bank juga akan memberikan stempel atau tanda tambahan yang tertulis tidak dapat dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa cek kosong tidak valid. Jadi dapat disimpulkan, pengertian dari cek kosong adalah cek yang tidak dapat dicairkan karena saldo di rekening penerbit tidak mencukupi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 5 jenis cek yang biasanya digunakan dalam transaksi. Yang pertama yaitu ada cek atas unjuk, yang kedua ada cek atas nama, yang ketiga ada cek silang, yang keempat ada cek mundur, dan yang kelima ada cek kosong. Nah, itu tadi beberapa jenis cek yang umum digunakan dalam transaksi. Memahami perbedaan jenis-jenis cek ini sangat penting agar kita dapat memilih jenis cek yang sesuai dengan kebutuhan dan memastikan keamanan dalam transaksi keuangan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Maulana dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang syarat formal biliat giro. Sebelum kepada materi, biliat giro adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang berupa surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah dana ke rekening penerima yang dituju. Agar biliat giro dapat berlaku sah, terdapat syarat-syarat formal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama ada nama biliat giro. Biliat giro harus mencantumkan kata biliat giro di atas dokumen tersebut agar jelas. Yang kedua ada perintah pemindah bukuan. Harus ada pernyataan jelas berupa perintah untuk pemindah bukukan sejumlah dana dari rekening penerbit ke rekening penerima. Dan yang ketiga ada jumlah yang dipindah bukukan. Jumlah dana yang akan dipindah bukukan harus ditulis secara jelas, baik dalam angka maupun huruf. Yang kelima ada nama dan nomor rekening penerbit.
identitas penerbit termasuk nama lengkap dan nomor rekening harus dicantumkan dengan benar. Keenam, ada tanggal penerbitan. Tanggal penerbitan biliet giro wajib tercantum untuk menentukan kapan biliet giro itu mulai berlaku. Yang ketujuh, ada tanggal efektif. Biliet giro harus memiliki tanggal efektif, yaitu tanggal mulai bisa dilakukan pemindah bukuan. Yang ke-8, ada tanda tangan penerbit. Harus ada tanda tangan asli dari penerbit pemilik rekening sesuai spesimen yang terdaftar di bank. Adapun ketentuan tambahan tidak dapat diuangkan langsung, yaitu biliet giro hanya bisa digunakan untuk pemindah bukuan dana, bukan sebagai alat pencairan tunai. Lalu batas waktu berlaku. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biliet giro memiliki masa berlaku selama 70 hari kalender sejak tanggal efektif. Dan pelaksanaan oleh bank-bank hanya akan memproses biliet giro yang memenuhi seluruh syarat formal dan sesuai regulasi. Adapun dasar hukum tentang biliet giro diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 18 strip 41 PBI 2016 tentang biliet giro. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.